Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi berita. Apa sih yang dimaksud dengan info atau berita secara umum? Baik, pengertian berita adalah suatu isu atau laporan wacana hal yang sedang atau sudah terjadi di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, juga dari mulut ke verbal pada khalayak umum. Umumnya, isi berita yang disampaikan pada warga adalah informasi teranyar atau modern, atau berita fakta teranyar mengenai sesuatu yang terjadi di masa kemudian juga bisa dijadikan berita. Selain penyampaian isu, tujuan lain dari berita artinya membuat atau menghipnotis rakyat terkait berita yang diangkat di dalam berita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri berita. Baik, berita mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan bentuk informasi lainnya. Adapun ciri-ciri berita sebagai berikut. Yang pertama, suatu isu berisi berita aktual serta modern yang diklaim berguna bagi khalayak awam. Yang kedua, isi berita dapat menarik perhatian rakyat sehingga pada penyajiannya membutuhkan teknik penyampaian tersendiri. Yang ketiga itu ada info yang disampaikan berita sesuai keterangan sebagai akibatnya publik dapat mempercayainya. Yang keempat, isi berita disampaikan dengan jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana atau mudah dimengerti. Sekarang kita masuk ke unsur daya tarik dalam berita. Nah, yang pertama itu ada kecemasan atau ketetapan waktu. Nah, dalam berita, sebuah berita sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi aktualitas sebuah cerita, sebab berita haruslah menyangkut hal yang baru terjadinya dan aktual atau terkini. Semakin aktual sebuah berita yang disampaikan, semakin tinggi pula nilai beritanya. Nah, yang kedua itu ada kedekatan. Kedekatan geografis yaitu kedekatan yang merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa itu. Semakin dekat peristiwa itu dengan khalayak, semakin menarik pula berita tersebut untuk dibaca. Nah, yang kedua itu ada kedekatan psikologis. Kedekatan psikologis ini berkaitan dengan kedekatan kebutuhan, pikiran, perasaan, dan kewajiban seseorang dengan objek atau peristiwa yang diberitakan. Nah, yang ketiga itu ada pertentangan. Dalam sebuah berita, sudah menjadi sifat alami manusia kalau suka dengan pertentangan dan ketegangan. Hal tersebut menjadikan pertentangan sebagai salah satu unsur daya tarik berita. Suatu pergolakan memang menimbulkan perhatian masyarakat. Yang keempat, ada keunggulan dan keutamaan. Nah, peristiwa yang sederhana dan tidak luar biasa, jika di dalamnya terlibat orang-orang penting, bisa merubah menjadi sesuatu yang layak menjadi berita. Yang kelima, konsekuensi dan pengaruh. Hal yang menjadi daya tarik sebuah berita ditentukan juga oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah berita. Yang keenam itu ada minat insani, di mana banyak peristiwa yang dapat membangkitkan emosi siapapun yang mendengar atau menyaksikannya. Informasi-informasi yang dapat membuat khalayak menangis, terharu, marah, dan tertawa perlu diberitakan. Dalam dunia jurnalistik, kisah-kisah hukum interest dikelompokkan dalam berita ringan. Suatu peristiwa bisa sangat bernilai jika mampu menyentuh perasaan kemanusiaan banyak orang. Nah, masuk ke dalam teknik penulisan berita. Yang pertama itu teknik menulis naskah radio dan televisi. Yang pertama, menggunakan kalimat yang pendek. Yang kedua, berita ditulis dengan logis. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang diucapkan sehari-hari. Yang keempat, menghindari kutipan langsung. Yang kelima, tidak menggunakan akronim atau singkatan kata. Nah, selanjutnya ada juga teknik penulisan berita dalam media cetak.
Yang pertama itu kita harus mengetahui judul berita, yang kedua pengenalan, yang ketiga badan cerita, yang keempat gaya penulisan yang jelas, yang kelima kutipan dan sumber. Kita akan membahas jenis berita. Yang pertama ada berita agama. Berita agama ini merujuk pada laporan atau informasi yang berkaitan dengan kejadian, perkembangan, atau isu-isu yang terkait dengan aspek keagamaan. Nah, yang lagi booming atau viral sekarang yaitu berita tentang produk Israel yang sudah diharamkan oleh MUI. Nah, yang kedua itu ada berita pendidikan. Berita pendidikan mencakup informasi tentang dunia pendidikan, termaksud perubahan kebijakan pendidikan, perkembangan dalam sistem pendidikan, prestasi atau masalah lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, berita ilmu pengetahuan. Nah, berita ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkembangan dan penemuan di dunia. Ilmu pengetahuan ini dapat mencakup berita tentang penelitian baru, temuan ilmiah, perkembangan teknologi, atau isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti fisika, biologi, kimia, teknologi, dan ilmu lainnya. Keempat itu ada berita ilmu politik. Nah, berita ilmu politik ini mencakup laporan tentang peristiwa atau isu-isu yang terkait dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, perkembangan politik, pemilihan umum, dan hubungan internasional. Yang kelima ada berita ekonomi. Berita ekonomi ini melibatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, dan peristiwa ekonomi global. Yang keenam ada berita hukum dan pengadilan. Nah, berita hukum mencakup laporan mengenai peristiwa hukum, perubahan dalam sistem hukum, persidangan, perubahan, kebijakan hukum, dan isu-isu hukum kontemporer. Nah, berita pengadilan itu berkaitan dengan laporan mengenai proses peradilan, termasuk persidangan, putusan pengadilan, dan isu-isu hukum yang muncul dalam sistem peradilan. Yang ketujuh, berita kejahatan. Berita kejahatan mencakup laporan tentang kejadian-kejadian kriminal, penelitian kejahatan, investigasi polisi, persidangan, dan hukum. Yang ke-8 ada berita olahraga. Nah, berita olahraga melibatkan liputan tentang peristiwa dan perkembangan dalam dunia olahraga. Ini mencakup hasil pertandingan, prestasi atlet, peristiwa olahraga besar seperti Olimpiade, analisis taktik, transfer permainan, dan isu-isu terkait dengan olahraga. Yang ke-9 itu ada berita manusia dan peristiwa. Berita manusia dan peristiwa mencakup laporan tentang kehidupan sehari-hari, peristiwa budaya, profil individu, dan kisah-kisah yang mempengaruhi masyarakat secara langsung. Ini bisa melibatkan cerita inspiratif, perubahan sosial, dan liputan mendalam tentang kehidupan manusia dan berbagai peristiwa penting. Yang ke-10 ada berita wanita. Berita wanita ini mencakup liputan tentang isu-isu yang secara khusus mempengaruhi atau relevan bagi perempuan. Ini dapat mencakup isu-isu seperti kesetaraan gender, hak perempuan, kesehatan reproduksi, profil wanita yang berprestasi, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan pengalaman dan kontribusi perempuan dalam masyarakat.